hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemegang saham dan hadirin yang telah memenuhi undangan direksi PT Surya Biru Murni Asitilen Tbk untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa yang selanjutnya kita sebut RUPS luar biasa yang diadakan pada hari ini Senin 10 November 2025. Hadirin yang kami hormati, rapat ini tidak hanya dihadiri oleh pemegang saham dan undangan, tetapi juga oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan memperkenalkan jajaran Komisaris dan Direksi Perseroan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Ada Bapak Effendi selaku Komisaris Utama. Kemudian ada Bapak M. Slamet Broto Siswoyo selaku Komisaris Independen. Ibu Dinawati selaku Komisaris. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Dewan Direksi Perseroan. Ibu Rini Duyanti sebagai Direktur Utama. Bapak Weli Sumantri sebagai Wakil Direktur Utama, dan Bapak Julianto Setio Aji sebagai Direktur yang saat ini bergabung melalui Zoom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir di Hotel Mercury Ancol Jakarta Utara maupun yang hadir secara online. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Surya Biru Murni Asitilen Tbk, Profesi Penunjang Pasar Modal, serta sejumlah undangan dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2025 PT Surya Biru Murni Asitilen Tbk yang diselenggarakan pada hari ini Senin 10 November tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan panggilan rapat, maka berikut adalah mata acara yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan hari ini. 1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Direksi. 2. Persetujuan penambahan lini bisnis atau kegiatan usaha baru Perseroan dan mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Demikian agenda yang akan kita bahas hari ini. Para hadirin yang terhormat, dengan telah terpenuhi seluruh ketentuan terkait pemberitahuan, pemanggilan, dan quorum kehadiran, maka dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan secara sah dibuka pada pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu, saya akan memulai agenda pertama, yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Slamet selaku Komisaris Independen untuk memaparkan agenda pertama dari RUPS luar biasa hari ini. Bapak Ibu pemegang saham, berdasarkan paparan tadi telah diusulkan pengangkatan 2 direksi baru Perseroan berdasarkan hasil seleksi
dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut. Selanjutnya saya membacakan usulan dalam mata acara agenda rapat, antara lain menerima pengunduran diri Bapak Yulianto Setiaji dari jabatan Direktur Perseroan. B. Menyetujui rekomendasi susunan Direksi Perseroan yang baru menjadi Direktur Utama Ibu Rini Duyanti, Wakil Direktur Utama Bapak Willy Sumantri, Direktur Operasional dan Marketing Bapak Pran Budianto Gunawan, Direktur Sumber Daya Manusia dan Legal Dr. Reza Pahlavi SH.MH. C. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan direksi yang baru diangkat mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan RUPS tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga sejak tanggal ditutupnya rapat ini, susunan manajemen Perseroan menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama Bapak Effendi, Komisaris Independen Selamat Broto Siswoyo, Komisaris Ibu Dinawati, Direktur Utama Ibu Rini Duyanti, Wakil Direktur Utama Bapak Willy Sumantri, Direktur Bapak Pran Budianto Gunawan, Direktur Dr. Reza Pahlavi SH.MH, menegaskan bahwa jabatan Dewan Direksi Perseroan berlaku sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahun buku 2025. Rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berhak memberhentikan anggota direksi Dewan Direksi sewaktu-waktu dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akte pernyataan keputusan rapat di hadapan notaris sehubungan dengan adanya perubahan susunan direksi untuk selanjutnya dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Karena semua pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut di atas, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah diuraikan tadi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh mitra dan investor PT Surya Biru Murni Acetilin Tbk. Saya bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan melalui keputusan RUPS LB ini. Dan hari ini adalah momentum yang baru bagi perusahaan kita yang sudah 45 tahun berdiri untuk terus melangkah lebih kuat dan membawa pertumbuhan yang berkelanjutan. Ke depan, kami tetap akan menjaga fokus kami dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, memperkuat strategi pemasaran digital, serta menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan dukungan dari semua pihak dan semangat kebersamaan, saya yakin kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh pemegang saham serta seluruh keluarga besar PT Surya Biru Murni Acetilin Tbk. Terima kasih. Selamat pagi. Saya hormati para pemegang saham Dewan Komisaris, rekan direksi, serta seluruh stakeholder PT Surya Biru Murni Acetilin Tbk. Hari ini melalui keputusan rapat umum pemegang saham, kita menandai langkah penting dalam memperkuat arah dan struktur kepemimpinan perseroan. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan, karena bagi kami mandat ini adalah tanggung jawab moral dan profesional untuk membawa SBMA menjadi perusahaan yang semakin kokoh dalam hal tata kelola, kepatuhan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan arah dan struktur baru ini, kami optimis SBMA akan semakin siap menghadapi dinamika bisnis, meningkatkan nilai perusahaan, dan menjadi mitra yang terpercaya bagi seluruh
pemangku kepentingan. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan. Mari kita melangkah bersama menuju masa depan yang lebih kuat dan berintegritas. Terima kasih. Selanjutnya, agenda kedua. Persetujuan penambahan lini bisnis atau kegiatan usaha baru perseroan dan mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Welly Sumantri selaku Wakil Direktur untuk memaparkan agenda kedua hari dari RUPS luar biasa hari ini. Adapun rinci KBLI baru yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut. 1. KBLI 23953 Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi, Produksi Material Bangunan, serta Paving Block. 2. KBLI 46633 Perdagangan Besar Genteng Batu, Bata, Ubin, dan sejenisnya, distribusi material bangunan. 3. KBLI 38220 Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, Pengolahan Limbah B3, SBM rencana memproduksi bahan konstruksi dari limbah karbit sebagai bentuk upaya daur ulang yang ramah lingkungan. 4. KBLI 2392 dan 23929 Industri bahan bangunan dari tanah liat keramik, produksi ubin batu bata dan sejenisnya. Akhir nomor 5 KBLI 49432 kegiatan angkut bermotor untuk barang khusus, transportasi bahan khusus dan material industri. Oh, masih ada 6. KBLI 46100 perdagangan besar atas besar balas jasa fee atau kontrak. Perdagangan berdasarkan kontrak proyek. Oke. Rencana penambahan kegiatan usaha ini tidak mengubah kegiatan usaha utama perseroan yang tetap berfokus pada KBLI 46651 perdagangan besar bahan dan barang kimia dan KBLI 20112 industri kimia dasar anorganik gas industri. Seluruh proses dan dokumen pendukung telah disampaikan oleh kepada OJK melalui website perseroan sesuai ketentuan POJK nomor 17/2020 dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun sampai dengan tanggal terbitkan dokumen keterbukaan informasi. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat, Ibu Rini. Baik, terima kasih Bapak Welly. Dengan ini saya usulkan untuk mata acara kedua. 1. Memberikan keputusan dan persetujuan untuk menambahan bidang usaha perseroan yang baru sebagai usaha penunjang perseroan, yaitu A. KBLI 23953 Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi. B. KBLI 46633 Perdagangan Besar Genteng Batu Bata, Ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, simen atau kaca. C. KBLI 38220 Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya. D. KBLI 2392 dan 23929 Industri Bahan
bangunan dari tanah liat atau keramik, produksi ubin, batu bata, dan sejenisnya. E. KBLI 49432, kegiatan angkutan bermotor untuk barang khusus, dan F. KBLI 46100, perdagangan besar atas dasar balas, jasa, atau kontrak, sekaligus menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha guna menyesuaikan dengan KBLI tambahan yang dimaksud. 2. Memutuskan dan menyetujui sehubungan dengan adanya penambahan bidang usaha perseroan tersebut, maka mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pasal 3. 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha di bidang industri kimia dasar, anorganik, gas industri, perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, industri barang dari simen dan kapur untuk konstruksi, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, simen atau kaca. Treatment pembangunan limbah berbahaya, industri bahan bangunan dari tanah liat atau keramik, bukan batu bata dan genteng, industri bahan bangunan dari tanah liat atau keramik, kegiatan angkutan bermotor untuk barang khusus, dan perdagangan besar atas dasar balas, jangsa, atau kontrak. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut. A. Industri kimia dasar anorganik gas industri KBLI 20112. B. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar KBLI 46651. 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama perseroan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha menunjang sebagai berikut. A. Industri barang dari simen dan kapur untuk konstruksi KBLI 23953. B. Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, simen atau kaca KBLI 46633. C. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya KBLI 38220. D. Industri bahan bangunan dari tanah liat atau keramik, bukan batu bata dan genteng KBLI 23929 dan KBLI 2392. E. Kegiatan angkutan bermotor untuk barang khusus KBLI 49432. F. Perdagangan besar atas dasar balas, jasa atau kontrak KBLI 46100. Baik, dengan ini saya usulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk memberikan persetujuan pada mata acara rapat ini. Karena semua pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat
setuju atas usul tersebut di atas, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah diuraikan tadi. Karena tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan, sebelum rapat ditutup, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kerjasamanya, sehingga rapat ini dapat terlaksana dengan lancar dan tertib. Dengan ini rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan resmi ditutup pada pukul 10.03 waktu Indonesia bagian Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara RUPS luar biasa PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk. Acara selanjutnya adalah penandatanganan pembaharuan komitmen Fakta Integritas oleh jajaran manajemen PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk. Fakta integritas ini merupakan bentuk komitmen moral, profesional, dan hukum bagi seluruh manajemen perseroan untuk menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Memastikan setiap kepatuhan manajerial dan operasional dilaksanakan pada kepatuhan hukum, etika, dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan gratifikasi, serta mendukung sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system secara objektif dan bertanggung jawab. Menjalankan pengawasan internal secara berkala dan terbuka, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas keberlanjutan. Fakta integritas ini disusun dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, POJK Nomor 21 Tahun 2015, Pedoman GCG dari KNKG, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia. Hadirin sekalian, demikian rapat umum pemegang saham luar biasa PT Surya Biru Murni Asitlen Tbk tahun 2025 telah selesai diselenggarakan. Atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.